Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Before we continue our material, I just want to remind you, don't forget to subscribe, like, and comment. Let's continue our material in subject 15 minute bahasa Inggris. Okay, about tenses. What is tenses? So, if we talk about tenses, of course, we talk about grammar. Itu berkaitan dengan grammar. Jadi, tenses adalah sebuah konsep yang menerangkan waktu kejadian dari sebuah pernyataan dan merupakan bagian dari grammar. Nah, jadi tenses itu membahas tentang time and event. Di dalam tenses, time itu yaitu past, present, future. Past, past tense, masa lalu. Present, masa sekarang. Future, masa depan. Dibagi menjadi 4, yaitu simple, continuous, perfect, and perfect continuous. But for today, totally of tenses there are 16. Jadi total tenses itu ada 16. Menurut kejadian dibagi menjadi 4, yaitu simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Sementara time atau waktu dibagi menjadi present, past, future, past future. So totally there are 16 tenses. But for today we will talk about simple future tense. Simple future tense, we use the simple feature to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Jadi fungsi simple future tense adalah untuk berbicara mengenai tindakan atau kondisi yang akan dimulai dan berakhir di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke catatan dari simple future tense. Nah, di sini ada 3 poin yang harus kalian pahami dari simple future tense. Poin yang pertama, kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, and going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Poin kedua, ketika menggunakan simple future, verb yang digunakan adalah kata kerja bentuk dasar. Tidak perlu dibubuhi plus s or es. Kemudian poin yang ketiga, penggunaan going to biasanya digunakan untuk komunikasi lisan ataupun informal. Jika menulis untuk hal-hal formal seperti esai atau sejenisnya, lebih baik menggunakan. Nah, jadi kita masuk ke the formula of simple future tense. Ada 2 bentuk rumusannya. Yang pertama yang menggunakan will or shall, kemudian yang kedua menggunakan going to. Nah, sekarang kita bahas untuk rumus untuk kalimat positif. Kalimat positif untuk rumus yang pertama yaitu subject plus will plus infinitive or verb 1 plus object. Rumus yang kedua, subject plus to be terdiri dari is, am, are plus going to plus infinitive or verb 1 plus object. Nah, kita masuk ke rumus untuk kalimat negatifnya. Rumus yang pertama yaitu subject plus will plus not plus infinitive or verb 1 plus object. Kemudian untuk rumus yang kedua, subject plus to be is, am, are plus not plus going to
plus infinitive or verb 1 plus object. Sekarang kita masuk untuk kalimat tanya. Untuk kalimat yang pertama, untuk rumus yang pertama, will plus subject plus infinitive or verb 1 plus object. Don't forget the sign. Kemudian untuk kalimat yang kedua, to be is MR plus subject plus going to plus infinitive or verb 1 plus object dan tanda tanya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama untuk kalimat positifnya, yaitu subject plus will plus infinitive or verb 1 plus object, atau subject plus to be plus subject plus to be is MR plus going to plus infinitive or verb 1 plus object. Nah, contoh yang pertama untuk penggunaan kata will, my father will buy a new car. Ayahku akan membeli mobil baru. Nah, itu untuk penggunaan kata will. Sekarang kita masuk ke rumusan yang kedua dengan contohnya, subject plus to be is MR plus going to plus infinitive verb 1 plus object. Sean is going to watch TV. Sean akan menonton televisi. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat negatifnya dengan rumusan subject plus will plus not plus infinitive or verb 1 plus object. Nah, catatan, will not dapat disingkat menjadi won't. Nah, rumus yang kedua, subject plus to be is MR plus not plus going to plus infinitive or verb 1 plus object. Contohnya, penggunaan apabila kita menggunakan will, Lisa will not write a letter. Lisa tidak akan menulis surat. Kemudian, contoh yang kedua, subject plus to be is MR plus not going to plus infinitive or verb 1 plus object. I'm not going to go to the park. Saya tidak akan pergi ke taman. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat tanya dengan rumus. Di rumus yang pertama, will plus subject plus infinitive or verb 1 plus object. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Kemudian untuk rumus yang kedua, to be is MR plus subject plus going to plus infinitive or verb 1 plus object dan tanda tanyanya. For example, apabila menggunakan will you come to the party? Apakah kamu akan pergi ke pesta? Yes, I will. Apabila jawabannya adalah ya, dia menyetujuinya. Sekarang untuk rumusan yang kedua, is he going to adopt the cat? Si kucing itu, yes, he is. Apabila dia menyetujui untuk mengadopsi kucing tersebut. Explanation. Thank you for attention and see you next time.